Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik. Baik, Pagi, Bu Guru. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga baik semua ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa, kita melakukan doa bersama. Untuk ketua kelas, dipimpin doanya ya. Ketua kelas, Adik Nison. Bisa? Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Jadi sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa. Doa belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Sudah selesai, Terima Bu. kasih Adik Nison. Oke. Bagaimana adik-adik hari ini hadir semua? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita melakukan ice breaking dulu ya. Di sini sudah tahu ice breaking tentang tepuk fokus? Kalau saya bilang tepuk 1, kalian jawab yes. Yes. Tepuk Tepuk 2, 2. oke. Oke. Tepuk 3, semangat. Semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Konsentrasi. Oke, saya ulangi ya. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Siap belajar. tepuk fokus, Fokus. melihat, Melihat. mendengar, Mengingat. Oke. Fokus. Bisa diulangi? Tepuk fokus, melihat, Melihat. mendengar, Mendengar. mengingat, Mengingat. Fokus. fokus. Baik anak-anak, sekarang Ibu bertanya dulu. Pernahkah kalian melakukan kesalahan? Pernah, Bu. Ya, pasti Bu. semua pernah melakukan kesalahan ya. Karena, Bu, Bapak Ibu, Siapa adik-adik. yang memaafkan jika kalian melakukan kesalahan? Bakalai, Bu. Bakalai dengan Abdul Hamid. Ya, Pak Hamid, jangan kuat bakalnya Pak Hamid. Tidak, Bu. Orang gara-gara, Hamid. Bu. Oke. Baik, sebelum pembelajaran ini dimulai, Ibu akan menampilkan video. Oke. Tunggu ya. Mana yang video? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik. Ada adik-adik? Ibu cuma share file. Oh, Tidak ada iya, gambar, iya. Bu. Tidak ada gambar. Tidak ada gambar, Bu. Oke. Bolong, minta maaf. Mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Video pembelajaran ini membahas tentang materi Allah Maha Segalanya. Allah Maha Segalanya mencakup tentang
Asmaul Husna. Mari kita belajar bersama-sama. Pada materi ini, kita akan belajar 4 Asmaul Husna, yaitu makna Al-Ghafar, Al-Afuw, Al-Wahid, dan Al-Samad. Sebelum mempelajari makna Asmaul Husna itu apa, kita harus tahu dulu apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Yang pertama, nama Asmaul Husna yang akan kita pelajari yaitu Al-Ghafar. Apa itu Al-Ghafar? Al-Ghafar berasal dari kata Ghafar. Ghafara berarti mengampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dosa-dosa makhluknya. Mengamalkan Al-Ghafar bisa dengan cara menutup aib orang lain agar tidak menyesal. Siapa yang mengampuni dosa kita? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutup dosa-dosa. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah menutup dosa-dosa manusia dengan keindahan dan menyembunyikan semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Al-Ghafar ini dapat diamalkan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, Al-Afuw. Al-Afuw berasal dari kata Afu, artinya menghapus atau melenyapkan. Allah menghapus dosa-dosa makhluknya. Mengamalkan Al-Afuw, memaafkan kesalahan orang lain kepada kita dengan menghapusnya dari hati kita, sehingga tidak tersisa untuk dendam. Pernahkah kalian mendengar seseorang mengatakan afwan? Kata afwan bisa diartikan maaf. Allah telah mengajarkan melalui asmanya Al-Afuw. Yang ketiga, Al-Wahid. Apa itu Al-Wahid? Al-Wahid adalah tunggal. Adalah zat tunggal, sendiri dan tanpa ada yang lain. Allah tidak mempunyai sekutu dan tandingan. Tahukah kalian ciri orang yang mengimani kemahesaan atau kemahatunggalan Allah? Ciri yang mengimani kemahesaan atau kemahatunggalan Allah diantaranya adalah: 1. Selalu mengucapkan la ilaha illallah. 2. Selalu melaksanakan sholat wajib. 3. Hanya berdoa dan meminta kepada Allah. 4. Menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. 5. Fokus kepada satu tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, Al-Samad. Al-Samad, tempat meminta. Artinya, tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan, menggantungkan keinginan kepada Allah, bukan hanya manusia, tetapi semua makhluknya yang diciptakan. Dan jadilah kalian pribadi yang Al-Samad. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya mengajarkan bahwa kita sangat membutuhkan Allah semata. 2 cara untuk menjadi pribadi yang Al-Samad sebagai berikut. Yang pertama, menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. Yang kedua, fokus kepada satu tujuan yang ingin dicapai. Nah, adik-adik, itulah materi Asmaul Husna. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah materi video pembelajaran kita kali ini. Kita akan belajar tentang Asmaul Husna yang terdiri dari 4, yaitu Al-Ghafar, Al-Afuw, Al-Wahid, dan Al-Samad. Oke. Di sini Ibu jelaskan kembali ya. Apa itu Al-Ghafar? Al-Ghafar itu adalah menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang sangat mengampuni dosa-dosa hambanya. Tidak hanya mengampuni dosa, tetapi juga menutupi kekurangan dan kesalahan kita. Al-Afuw menunjukkan bahwa tidak hanya mengampuni dosa-dosa, tetapi juga menghapuskan dan menghilangkan jejak dosa tersebut. Ketika Allah memaafkan,
dia akan menghapuskan semuanya. Terus Al-Wahid itu adalah menggambarkan keesaan Allah. Dia adalah salah satunya Tuhan yang tidak ada duanya dan tidak ada sekutu baginya. Dan keberadaan Allah tidak terbandingkan dengan apapun dan segala sesuatu di alam semesta ini bersumber darinya. Keesaan Allah meliputi segala aspek dan dimensi dari ekstensi dan kekuasaannya. Oke, sebelum Ibu bertanya, Ibu bagi kelompok dulu ya. Ibu membagi kelompok, 3 kelompok yang mewakili ketua kelompok Ibu Nandas, kelompok 1, kelompok 2 Pak Umar, kelompok 3 Pak Nixon. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kelompok 1 itu menjawab pertanyaan tentang dicatat ya. Adik Nurnanda Bu ya, Bu. ya. Dicatat, Bu ya. Mewakili adik kelompok 1 adik Nurnanda. Yang pertama itu adik Nurnanda, bagaimana kita mengamalkan Al-Ghafar dalam kehidupan di sekolah. Oke, kelompok 2, tulislah contoh pengamatan Al-Afuf di rumah. Yang untuk kelompok 2 ya. Kelompok 3, bagaimana cara mengamalkan Al-Samad. Ibu beri waktu 10 menit. Kelompok 2 Asmaul Husna apa, Bu? Kelompok 2, Al-Afuf. Contoh pengamalan Al-Afuf Ya, di rumah. ya, Bu. Sudah? Sudah semua kelompok? Sudah, Semua Bu. kelompok harus bekerja sama ya. Ya, Bu. Ada yang mau presentasi duluan? Ya, Bu. Kelompok 2. Oh iya, kelompok 2. Silakan, Dari adik Nison. ya, Kelompok baik, Bu. Jadi dari kelompok 2, Bu, dari hasil pekerjaan kami, itu contoh pengamalan Al-Afu di rumah. Yang pertama, itu memaafkan kesalahan kecil. Jika ada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, kita harus memaafkan kesalahan itu. Kemudian yang kedua, menghindari pertengkaran. Ketika ada anggota keluarga melakukan terjadi perselisihan, untuk menyelesaikannya dengan kepala dingin dan saling memaafkan. Kemudian yang ketiga, memberi kesempatan kedua. Jika ada anggota keluarga yang pernah melakukan kesalahan, berikan mereka kesempatan. Kemudian yang terakhir, menjadi contoh. Jadi menunjukkan sikap pemaaf dalam tindakan sehari-hari di dalam keluarga. Itu dari kami kelompok 2, Bu. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2 karena sudah maju duluan. Ada lagi kelompok 3 dan kelompok 1 sudah selesai? sudah, Bu. Oke, kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1. Silakan, adik Umar. Baik.
Kasusnya tentang perilaku al-afu yang kita bisa amati di rumah. Pertama, pada sore hari terjadi konflik antara kakak dan adik mengenai penggunaan televisi. Kakak merasa adik tidak adil dalam membagi waktu menonton. Nah, dalam hal ini, kakak terlihat marah dan kecewa. Sementara adik merasa disalahkan. Namun setelah diskusi singkat, kakak menunjukkan sikap pengertian dan mengajak adik untuk berbicara dengan lembut. Kakak memutuskan untuk memberikan kesempatan tambahan bagi adik untuk menonton televisi tadi. Nah, perilaku al-afu kakak menunjukkan dengan memaafkan adik dan menahan emosinya meskipun awalnya merasa tidak puas, kakak berusaha mencari solusi damai daripada melanjutkan konflik yang terjadi antara kakak dan adik. Terima kasih, Bu. Oke, kelompok Ibu adik Ya, Nur Bu. Anda Ya, Bu. sudah Dari kelompok kami, Bu, cara mengamalkan Al-Ghafar, yang pertama dengan cara memaafkan kesalahan orang lain, meskipun orang lain belum meminta maaf, kemudian menutupi aib orang lain dengan tidak menceritakannya kepada siapapun, membicarakan kelebihan orang lain dan tidak memiliki sifat dendam kepada orang lain. Kemudian selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan dan kesalahan kita. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Oke, di sini siapa yang sudah mengerti? Ada yang belum paham? Angkat kaki. Maksudnya angkat tangan. Ada? Oke, semua sudah paham kan? Oke. Jadi Ibu mau bertanya dulu satu-satu orang boleh? Boleh pastikan. Oke. Ibu Karlila, tadi kita membahas materi apa? Adik Asmaul Husna, Karlila. Bu. Oke, Al-Afu. Al-Afu. Pak Asmaul Adik Husna, Hamid, Bu. Al-Afu. Adik As-Samad, Hamid. Bu. As-Samad. As-Samad. Oke, Ibu Nurhayati, Adik Nurhayati Poiyo. Yang terakhir? Tentang ini Bu Al-Afu, yaitu yang Maha Pemaaf. Oke, terima kasih ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan tugas dikerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak boleh bahasa tugas boleh dicatat saja ya. Soalnya lagi ada ini Ibu punya laptop. Oke. Ibu sebutkan ya. Yang pertama ada 3 nomor tugas Ibu berikan waktu. Yang pertama, apa makna Al-Ghafar? Sudah? Sudah dicatat? Ya, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Yang kedua, sifat manakah yang mencerminkan ketergantungan makhluk kepada Allah? Yang ketiga, al-afuf berarti? Oke, sudah? Nanti Ibu beri waktu 10 menit. Terus Ibu kumpulkan. Ini kayaknya sedang dalam ketegangan, jadi Ibu mau bikin ice breaking dulu. Ice breaking seperti tadi ya.
yang tepuk-tepuk gitu. Oke. Tepuk fokus. Melihat. Melihat, mendengar, Mendengar. mengingat, mendengar, Fokus. mengingat, Melihat, fokus. fokus. oh iya. Sudah? Sudah yang selesai silakan antar di depan. Sudah, Bu. Sudah? Oke, Ya. Adik Umar selalu duluan. Iya, Bu. Makasih, Bu. Terdepan adik Umar. Oke. Sudah, oke, sudah semua ya. Jadi sudah semua tugas yang ada di depan Ibu sekarang. Jadi besok insya Allah bertemu lagi Ya, ke Bu. materi selanjutnya. Ya, Ya, Bu. ya, oke. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, Adik Sarif untuk berdoanya. Ya, Bu. Oke, kawan-kawan, sebelum kita pulang, marilah kita sama-sama berdoa dengan membacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih Adik Sarif. Oke. Dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, kita ucapkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.